Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, pastikan kamu mematuhi petunjuk pembelajaran ya. Pertama, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, siapkan alat dan tulis yang diperlukan. Ketiga, bacalah dan dengarkan materi dengan baik dan cermat. Keempat, tanyakan kepada guru jika terdapat materi yang belum kamu pahami. Kelima, kerjakan setiap latihan yang diberikan. Semangat anak-anak! Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, saya ada pertanyaan kepada kalian. Pertama, apakah kalian pernah membaca atau mendengar kisah hidup seseorang yang menginspirasi? Yang kedua, apa yang membuat kisah tokoh tersebut menarik? Baik, melalui pertanyaan tersebut, sering sekali kita mendengar atau menonton kisah hidup seseorang yang sukses. Misalnya, tokoh yang dahulunya sederhana, tetapi berhasil mencapai cita-citanya. Dari kisah tersebut, kita bisa belajar banyak hal, seperti kerja keras, semangat, dan pantang menyerah. Nah, cerita tentang perjalanan hidup seseorang seperti itu disebut dengan teks biografi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menulis teks biografi. Pengertian teks biografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan menurut Suherli tahun 2017, teks biografi adalah teks yang menyajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses tokoh yang sedang diulas. Dalam teks biografi, tidak semua kisah kehidupan tokoh yang sedang diulas dijabarkan, melainkan hanya hal yang dinilai penting, menarik, dan bermanfaat untuk diketahui oleh pembaca. Hal tersebut bertujuan agar melalui biografi yang ditulis pembaca, mendapatkan pelajaran hidup, inspirasi, dan motivasi. Jadi, teks biografi bukan sekedar cerita hidup, tetapi juga sarana untuk belajar dari pengalaman hidup orang lain. Setelah kita memahami pengertian teks biografi, sekarang kita akan membahas bagaimana teks biografi disusun agar cerita tentang tokoh dapat dipahami dengan baik. Teks biografi memiliki struktur yang jelas. Teks biografi memiliki 3 struktur utama, yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut struktur teks biografi, bacalah contoh teks biografi berikut ini. Setelah membaca teks biografi di atas, mari kita bahas lebih lanjut struktur teks biografi. Struktur yang pertama yaitu orientasi atau setting. Orientasi merupakan bagian awal yang berfungsi sebagai pengenalan tokoh kepada pembaca. Pada bagian ini, penulis menyampaikan informasi dasar tentang tokoh, seperti nama tokoh, tempat dan tanggal lahir tokoh, latar belakang keluarga, atau hal umum lainnya. Penjelasan ini penting karena menjadi dasar bagi pembaca untuk memahami siapa tokoh yang akan dibahas. Tanpa orientasi, pembaca akan kesulitan mengikuti cerita karena belum mengenal tokohnya.
Biasanya, orientasi disusun secara singkat, padat, jelas, tanpa terlalu banyak detail yang belum diperlukan. Contohnya, dapat kita lihat dalam teks biografi Robinson Sinurat sebagai berikut. Struktur yang kedua yaitu kejadian penting. Kejadian penting merupakan bagian peristiwa penting yang menjadi inti dari bagian teks biografi. Karena berisi perjalanan hidup tokoh secara rinci dan runtut. Pada bagian ini diceritakan berbagai pengalaman yang dialami tokoh, seperti perjuangan hidup, masalah yang dihadapi, proses meraih cita-cita, hingga keberhasilan yang dicapai oleh tokoh. Bagian kejadian penting biasanya disusun secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu, agar pembaca dapat mengikuti alur kehidupan tokoh dengan mudah. Melalui bagian ini, pembaca tidak hanya mengetahui apa yang dialami tokoh, tetapi juga dapat memahami proses, usaha, dan nilai-nilai kehidupan yang dapat diteladani. Contohnya, dapat kita lihat dalam teks biografi Robinson Sinurat sebagai berikut. Struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi merupakan bagian yang berfungsi sebagai penutup teks biografi. Pada bagian ini, penulis biasanya menyampaikan pandangan, kesan, atau penilaian terhadap tokoh yang sedang diceritakan. Bagian reorientasi ini bersifat opsional, artinya boleh ada maupun tidak ada. Tetapi jika ada, bagian ini akan memberikan pesan atau pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan tokoh tersebut. Contohnya dapat kita lihat dalam teks biografi Robinson Sinurat sebagai berikut. Setelah kita memahami struktur teks biografi, mulai dari orientasi, kejadian penting, hingga reorientasi, tentu kita sudah tahu bagaimana susunan teks biografi. Namun, tidak hanya strukturnya saja yang penting. Dalam menulis teks biografi, kita juga harus memperhatikan penggunaan bahasanya. Nah, aturan penggunaan bahasa dalam teks biografi disebut dengan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasan teks biografi adalah ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam penulisan biografi, agar teks tersebut mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan penulisannya. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang bisa digunakan dalam teks biografi. Sebelum kita membahas lebih lanjut kaidah kebahasaan teks biografi, bacalah contoh teks biografi berikut. Jerome Pauline Sijabat, yang akrab disapa Jerome, adalah seorang creator konten, penulis, dan pengusaha muda Indonesia yang inspiratif. Ia lahir di Jakarta pada 2 Mei 1998 dari pasangan Marojahan Sintong Sijabat dan Chrissy Rahmainsa. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai pendeta, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Sejak kecil ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, gigih, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menempuh pendidikan awal di Sekolah Taman Harapan Malang. Kemudian pada tahun 2004 keluarganya pindah ke Surabaya. Di kota tersebut, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Intan Permatahati dengan mendapatkan beasiswa. Setelah itu, ia bersekolah di SMA Negeri 5 Surabaya. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, ia telah bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Namun setelah lulus SMA, keinginannya sempat terhambat karena keterbatasan ekonomi keluarga. Pada awalnya, ia mengikuti seleksi beasiswa ke Singapura dan dinyatakan lulus, tetapi hanya memperoleh setengah beasiswa, sehingga kesempatan tersebut tidak diambil. Selanjutnya, ia tidak menyerah dan mulai mempelajari bahasa Jepang dari nol. Berkat kerja keras dan ketekunannya, ia berhasil lolos seleksi beasiswa Mitsui Busan
dan diterima di Waseda University, Jepang pada tahun 2016 dengan beasiswa penuh di bidang matematika terapan. Selama tinggal di Jepang, ia mulai merintis karier sebagai kreator konten melalui kanal YouTube Nihongo Mantapu. Kanal tersebut dibuat untuk berbagi pengalaman hidup sebagai mahasiswa Indonesia di Jepang, serta mengajarkan bahasa Jepang dan matematika dengan cara yang menarik dan edukatif. Meskipun memiliki banyak kesibukan, ia tetap mampu menyelesaikan studinya dalam waktu 4 tahun dengan hasil yang sangat memuaskan, bahkan mencapai IP 4.0 pada semester akhir. Setelah menyelesaikan studinya di Waseda University pada tahun 2022, Jerome Pauline kemudian memfokuskan diri untuk membangun ekosistem bisnis di bawah naungan Mantapu Corp, tempat ia menjabat sebagai CEO dan founder. Langkah awalnya ditandai dengan pendirian Menantea pada April 2021, yaitu sebuah bisnis minuman teh kekinian yang ia kembangkan bersama kakaknya, Jaehyun Sijabat, sebagai bentuk penerapan ilmu matematika dalam dunia kuliner. Seiring berjalannya waktu, ia juga mendirikan Mantapu Academy sebagai wujud dedikasinya dalam meningkatkan minat belajar matematika di Indonesia. Akademi ini memiliki keunggulan pada metode pembelajaran matematika menyenangkan, yaitu pendekatan yang menyederhanakan konsep-konsep rumit melalui logika berpikir yang praktis dan menarik, sehingga siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami konsep dasar. Selain itu, ia turut mengembangkan usaha di bidang olahraga melalui Beyond Paddle yang berfokus pada penyediaan fasilitas serta komunitas olahraga padel di Indonesia. Hingga tahun 2026, ia masih aktif memimpin seluruh lini usaha tersebut sebagai CEO. Setelah menyimak contoh teks biografi sebelumnya, mari kita bahas lebih lanjut kaidah kebahasaan teks biografi. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kata ganti atau pronomina. Kata ganti merupakan unsur kebahasaan yang merujuk pada kata benda atau nomina. Kata ganti yang digunakan biasanya adalah ia, dia, atau beliau untuk menyebutkan tokoh. Kata ganti digunakan agar kata nomina yang disebutkan sebelumnya tidak mengalami pengulangan yang berlebihan. Contoh penggunaan kata ganti dalam teks biografi Jerome Pauline sebagai berikut. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata kerja material. Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan oleh subjek atau adanya sebuah tindakan fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera. Kata kerja ini digunakan untuk menggambarkan tindakan nyata yang dilakukan oleh tokoh dalam kehidupannya. Contoh penggunaan kata kerja material dalam teks biografi Jerome Pauline sebagai berikut. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kelas kata yang digunakan untuk memberikan keterangan atau deskripsi mengenai sifat, keadaan, atau karakteristik suatu nomina. Kata sifat berfungsi untuk memperjelas atau memperinci makna kata benda yang diterangkannya, sehingga informasi dalam kalimat menjadi lebih spesifik dan bermakna. Contoh penggunaan kata sifat dalam teks biografi Jerome Pauline sebagai berikut. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan bentuk verba yang menunjukkan bahwa subjek dalam kalimat menerima tindakan, bukan melakukan tindakan. Umumnya, kata kerja pasif memiliki imbuhan di dan ter. Contoh penggunaan kata kerja pasif dalam teks biografi Jerome Pauline sebagai berikut. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental merupakan jenis kata kerja yang menggambarkan respon terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contoh penggunaan kata kerja aktivitas mental dalam contoh teks biografi Jerome Pauline sebagai berikut. Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu adalah kata atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan urutan peristiwa berdasarkan waktu dalam suatu teks. Contoh penggunaan kata-kata penanda urutan waktu dalam teks biografi Jerome Pauline adalah sebagai berikut.
Setelah kita memahami pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks biografi, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis teks biografi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, kita dapat menghasilkan teks biografi yang runtut, jelas, dan menarik untuk dibaca. Langkah pertama dalam menulis teks biografi yaitu memilih tokoh atau sosok inspiratif. Langkah awal dalam menulis teks biografi adalah memilih tokoh. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua tokoh dapat dijadikan sebagai objek. Tokoh yang dipilih haruslah memiliki kisah inspiratif, bermanfaat, sebagai pelajaran hidup pembaca. Hal ini penting karena tujuan biografi bukan hanya menceritakan kehidupan seseorang, tetapi juga memberikan nilai dan inspirasi kepada pembaca. Langkah kedua yaitu menentukan teknik pencarian data. Perjalanan hidup tokoh yang diuraikan si penulis haruslah sesuai fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan tokoh. Agar memperoleh data yang akurat, penulis dapat mengumpulkan data dengan teknik wawancara, telaah dokumen, pengumpulan video, foto, hasil rekaman. Dengan cara ini, informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Langkah ketiga yaitu mencari data tentang tokoh. Dalam hal ini, penulis mulai mengumpulkan data tentang kehidupan tokoh secara lebih lengkap. Data yang dikumpulkan tidak hanya berupa identitas seperti nama dan tempat lahir, tetapi juga mencakup perjalanan hidup tokoh, pengalaman penting, tantangan yang dihadapi tokoh, serta keberhasilan yang dicapai oleh tokoh. Semakin lengkap data yang dikumpulkan, maka cerita yang dihasilkan akan semakin jelas dan mudah dipahami. Langkah keempat yaitu memilih data yang relevan dengan tokoh. Setelah berhasil mengumpulkan data-data tokoh, pastikan data yang diperoleh merupakan benar-benar penting, menunjukkan keunggulan atau keistimewaan tokoh, dan bermanfaat untuk pembaca. Langkah ini bertujuan agar teks biografi tidak terlalu panjang dan tetap fokus pada hal-hal yang bermakna. Langkah kelima yaitu menyusun kerangka tulisan. Dalam hal ini, penulis menyusun kerangka yang akan dibahas sesuai dengan struktur orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan agar penulisan tidak melenceng dari topik. Dengan adanya kerangka, tulisan akan lebih teratur dan mudah dipahami. Langkah keenam, mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Pada tahap ini, penulis dapat mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah tulisan yang utuh. Penulis menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan teks biografi. Tujuannya agar pembaca dapat memahami isi cerita dengan mudah dan dapat mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh tersebut. Langkah ketujuh yaitu merevisi kembali hasil tulisan utuh. Merevisi adalah kegiatan membaca kembali teks biografi yang telah ditulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan teks. Pada tahap ini, penulis memperhatikan kejelasan isi, struktur, tanda baca, serta penggunaan bahasa agar tulisan menjadi lebih baik dan mudah dipahami. Selain itu, penulis juga memastikan bahwa isi teks telah menggambarkan perjalanan hidup tokoh secara runtut, menarik, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dengan melakukan revisi, kualitas teks biografi menjadi lebih baik, jelas, dan layak untuk dipublikasikan atau dipresentasikan. Yang kedelapan yaitu mempublikasikan teks biografi. Langkah ini adalah tahap akhir yaitu menyebarkan atau membagikan teks biografi kepada orang lain. Publikasi bisa dilakukan melalui berbagai media seperti majalah dinding, buku, blog, atau media sosial yang dapat dibagikan dalam bentuk video yang diedit dengan aplikasi Wondersal Filmora. Anak-anak setelah mempelajari pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, serta langkah-langkah menulis teks biografi melalui video pembelajaran, sekarang saatnya kalian menerapkan pemahaman tersebut melalui kegiatan menulis. Tugas kalian adalah menulis sebuah teks biografi tentang tokoh inspiratif pilihan masing-masing. Tulislah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi.
Kerjakan dengan teliti dan tunjukkan kemampuan terbaik kalian dalam menyusun teks biografi.